Pernikahan mereka berlangsung dalam suasana sakral dan penuh sukacita. 3 anak mereka turut hadir bersama keluarga besar dalam sebuah misa kudus yang menyatukan mereka dalam ikatan suci pernikahan Katolik. Dalam tradisi Katolik, pernikahan bukan sekadar janji cinta, itu adalah sakramen. Tanda kasih Tuhan yang menyatukan 2 jiwa dalam satu daging. Itu adalah panggilan hidup dan Diogo menjalaninya dengan kesadaran penuh. Kini, momen suci itu menjadi kenangan terakhir sebelum hidupnya berakhir. Dunia sepak bola kembali diguncang oleh kabar duka yang memilukan. Diogo Jota, pemain bintang Liverpool dan tim nasional Portugal, bersama adik kandungnya, Andre Silva, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Spanyol. Sebuah kehilangan besar, bukan hanya bagi para penggemar Liverpool atau Portugal, tapi bagi seluruh dunia olahraga. Namun, di balik tragedi ini, ada cahaya iman yang tetap menyala. Sebuah kisah hidup yang tidak hanya ditandai oleh prestasi, tapi juga oleh kedalaman spiritual dan cinta sejati. Dalam video ini, kita akan mengenang lebih dari sekadar gol-gol indah Diogo Jota. Kita akan melihat sisi lain dari dirinya, seorang suami, seorang saudara, seorang ayah, dan seorang Katolik yang setia. Pada pagi tanggal 3 Juli, dunia dikejutkan oleh berita kecelakaan mengerikan di Jalan Tol 52, dekat Cernadilla, Zamora, Spanyol. Sebuah Lamborghini mengalami pecah ban dalam kecepatan tinggi. Kendali hilang, dan dalam hitungan detik, mobil itu menabrak pembatas jalan, lalu terbakar hebat. Di dalamnya ada 2 penumpang, Diogo Jota yang berusia 28 tahun dan sang adik, Andre Silva. Keduanya tak sempat diselamatkan. Api yang membakar mobil seakan menjadi simbol betapa mendadaknya kehidupan bisa berubah. 2 sosok yang dikenal penuh semangat dan harapan, kini tinggal kenangan. Polisi Spanyol memastikan bahwa kecelakaan itu murni disebabkan oleh kerusakan teknis, tidak ada unsur kelalaian atau balapan liar. Tapi luka yang ditinggalkan, terutama bagi keluarga, rekan setim, dan para penggemarnya, sangat dalam. Yang membuat tragedi ini semakin menyayat hati adalah fakta bahwa hanya 10 hari sebelum kecelakaan, Diogo Jota baru saja menikahi kekasih masa kecilnya, Ruth Cardoso. Pernikahan mereka berlangsung dalam suasana sakral dan penuh sukacita. 3 anak mereka turut hadir bersama keluarga besar dalam sebuah misa kudus yang menyatukan mereka dalam ikatan suci pernikahan Katolik. Dalam tradisi Katolik, pernikahan bukan sekadar janji cinta, itu adalah sakramen. Tanda kasih Tuhan yang menyatukan 2 jiwa dalam satu daging. Itu adalah panggilan hidup dan Diogo menjalaninya dengan kesadaran penuh. Kini, momen suci itu menjadi kenangan terakhir sebelum hidupnya berakhir, tapi justru karena itulah pernikahan itu kini menjadi warisan iman yang luar biasa. Bahwa dalam hidup yang singkat, Diogo sempat menyerahkan cintanya sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pasangannya. Banyak orang mengenal Diogo Jota sebagai pemain yang lincah, tajam, dan sangat berbahaya di kotak penalti. Tapi sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu, ia adalah pribadi yang sederhana dan sangat religius. Setiap kali ia masuk lapangan, Diogo selalu membuat tanda salib. Sebuah gerakan kecil yang tak pernah absen, sebuah doa dalam diam. Ia membawa imannya ke lapangan, ke ruang ganti, bahkan ke depan kamera. Diogo tidak malu menunjukkan bahwa ia Katolik. Ia tidak menyembunyikan imannya di balik popularitas. Sebaliknya, ia menghidupinya dengan konsisten, bahkan di ruang-ruang publik yang keras dan kompetitif. Bagi banyak anak muda Katolik, sikap ini adalah inspirasi, bahwa iman bukanlah sesuatu yang harus disimpan di rumah ibadah saja, bahwa kita bisa menjadi terang, bahkan di lapangan sepak bola. Kabar duka tentang kematian Diogo Jota menyebar cepat. Liverpool FC dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa mereka sangat terpukul dan berduka mendalam. Cristiano Ronaldo, Darwin Núñez, hingga mantan pelatih Jurgen Klopp menyampaikan belasungkawa di media sosial. Tagar Rest in Peace Diogo Jota dan Pray for Jota menjadi trending. Di Anfield, para fans menyalakan lilin,
mengibarkan bendera Portugal setengah tiang, dan mengheningkan cipta sebelum pertandingan. Beberapa di antara mereka bahkan mengenakan jersey dengan tulisan Faith over Fame, iman di atas ketenaran, untuk menghormatinya. Di Portugal, bendera nasional dikibarkan setengah tiang di beberapa gereja Katolik. Misa arwah digelar spontan oleh umat yang merasa kehilangan. Tak hanya itu, dalam turnamen Wimbledon yang sedang berlangsung, para atlet juga memberikan penghormatan dengan pita hitam dan doa bersama sebelum pertandingan. Dunia tak hanya kehilangan seorang pemain, tapi pribadi yang sangat dicintai. Bagi banyak orang, kematian Diogo Jota terasa seperti mencuri harapan. Ia masih muda, baru menikah, baru saja membangun keluarga, masa depan cerah terbentang di depannya. Namun, dalam terang iman Katolik, kita tahu hidup bukanlah tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menghidupinya. Diogo Jota mungkin berpulang di usia muda, tapi ia sudah mempersembahkan hidupnya dalam pelayanan kepada keluarganya, kepada sesama, kepada Tuhan. Iman Katolik mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, ia adalah pintu menuju kehidupan kekal. Dan Diogo telah melewati pintu itu dalam keadaan siap dengan sakramen pernikahan sebagai bekal rohaninya. Kini, ketika dunia mengenang Diogo Jota, bukan hanya statistik yang dibicarakan, bukan hanya gol dan assist, tapi juga siapa dia sebenarnya. Seorang anak Katolik yang tumbuh dalam kasih keluarga, seorang suami yang penuh cinta, seorang ayah dari 3 anak, dan seorang sahabat yang tidak pernah malu bersaksi tentang imannya. Ia telah membuktikan bahwa ketenaran tidak harus menjauhkan kita dari Tuhan, bahwa menjadi profesional di dunia modern tidak harus membuat kita kompromi dengan nilai-nilai rohani. Warisan yang ditinggalkan Diogo Jota jauh lebih besar dari prestasi di lapangan. Ia meninggalkan jejak iman, sebuah keteladanan tentang bagaimana menjalani hidup dalam terang Kristus, dalam sukacita maupun penderitaan. Untuk Diogo dan Andre, kita mengangkat doa. Semoga Tuhan menerima mereka dalam pelukan abadinya, semoga keluarga yang ditinggalkan, terutama Rute dan ketiga anak mereka, diberi penghiburan yang hanya bisa datang dari kasih ilahi. Dan semoga kisah hidup Diogo Jota menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa hidup ini rapuh, cepat berlalu, dan penuh misteri. Tapi juga penuh rahmat, jika dijalani dalam iman dan kasih. Kita tak bisa memilih bagaimana dan kapan kita pergi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup dan kepada siapa kita mempersembahkannya. Diogo Jota telah memilih hidupnya untuk Tuhan, dan karena itu, meski tubuhnya telah tiada, imannya tetap hidup, menyala di hati jutaan orang yang mengenalnya. Selamat jalan, Diogo, sampai jumpa dalam terang Kristus yang kekal.